Saham adalah salah satu berbentuk instrumen pasar uang yang paling populer saat ini. Saham yang juga disebut efek atau stok menjadi surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau badan usaha. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha sebagai pihak tertentu dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan, aset, perusahaan, dan bentuk berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jika merujuk pengertian saham berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8/1995 Pasal 1 Ayat 5, maka efek adalah surat berharga yang menjadi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, tanda bukti utang, kontrak berjangka atas efek, dan setiap bentuk derivatif dari efek. Yang kedua, saham yang posisi open lebih rendah dari posisi close. Ciri-ciri saham yang baik berikutnya adalah saham yang tercatat kenaikan harganya pada transaksi hari ini sehingga bisa dianalisa untuk hari berikutnya. Biasanya, jenis saham ini akan naik di atas 5%, tetapi masih di bawah 105. Jika naik pun terlalu tinggi, itu justru adalah kendala yang wajar. Biasanya jenis saham ini akan naik di atas 5%, tetapi masih di bawah 105. Jika naik pun terlalu tinggi, itu justru adalah kendala yang wajar. Biasanya jenis saham ini akan naik di atas 5%, tetapi masih di bawah 105. Jika naik pun terlalu tinggi, itu justru adalah kendala yang wajar. Bahkan hal ini dapat menjadi potensi mengalami kerugian. Yang ketiga, saham yang jatuh dalam. Saham yang harganya jatuh tajam biasanya menjadi saham favorit banyak orang. Saham ini akan jatuh harganya tanpa ada isu atau berita apapun. Kemudian tiba-tiba akan muncul transaksi yang volumenya besar, tetapi tidak kenaikan harganya secara signifikan. Saham ini dianggap memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan keuntungan lebih dari 100%. Yang keempat, nilai nominal atau nilai pari. Untuk mulai berinvestasi saham, bisa melihat karakteristik nilai nominal saham tersebut. Nilai nominal saham adalah bentuk nilai yang tertera dalam saham yang didapat dari hasil pembagian total modal pada jumlah saham yang beredar. Nilai nominal inilah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan akuntansi dan hukum, serta menentukan besarnya modal yang akan disetor dalam neraca. Yang kelima, nilai wajar saham. Selanjutnya, bisa memperhatikan karakteristik nilai wajar saham dengan cara menganalisisnya di pasar modal. Jadi, nilai wajar saham adalah sebuah nilai yang dimiliki para investor atau analisis pasar modal terhadap saham yang sedang diperdagangkan di bursa efek. Hal tersebut kemudian berpedoman pada masing-masing industri dari setiap perusahaan tersebut. Dalam perhitungannya, dapat menggunakan beberapa metode pada harga saham yang berlaku secara umum, seperti metode perhitungan PER, tingkat pertumbuhan laba perusahaan, price to book value atau PBV, dan sebagainya. Yang keenam, nilai pasar. Ciri-ciri saham yang terakhir dapat dilihat dari klarifikasi nilai pasarnya. Nilai pasar pada saham adalah suatu nilai saham yang diperdagangkan di bursa efek. Jika suatu saham memiliki banyak investor, maka harga pasar saham tersebut akan tinggi, atau sebaliknya. Naik turunnya harga pasar saham ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau seberapa besar pembelian dan penjualan dari saham tersebut di pasar modal. Jenis-jenis saham. Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri saham, maka kita perlu mengenal saham dari beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis saham yang perlu kita ketahui sebelum memutuskan untuk memilih berinvestasi di saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah salah satu jenis saham yang merupakan pemilik saham sesungguhnya. Maksudnya, pemegang saham biasa akan menyanggupi bahaya dan mendapat laba secara konstan. Jika keadaan perusahaan sedang merosot, maka pemilik saham biasanya tidak bisa mendapati dividen. Namun, jika perusahaan dalam keadaan baik, maka pemegang saham biasa akan mendapat dividen sangat besar, bahkan memperoleh keuntungan saham tambahan. Saham biasa juga dapat menjadikan pemiliknya memiliki hak suara dalam konvensi umum para pejabat saham dan ikut memilih peraturan dalam perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut akhirnya tutup, maka pemilik saham biasa memilih sisa modal dalam perusahaan dengan dikurangi bagian pejabat saham referensinya. Yang kedua, saham preferen.
Saham preferen adalah salah satu jenis saham yang memberikan hak istimewa pada pemiliknya untuk mendapatkan pembayaran dividen lebih besar dibandingkan saham biasa. Berikut ini karakteristik saham preferen yang perlu diketahui karena banyak orang yang menggunakan saham jenis ini untuk berinvestasi. Resiko investasi saham. Selain memperoleh keuntungan, investasi menggunakan saham juga memiliki resiko tersendiri jika kita mungkin saja memilih saham yang salah atau kurang tepat dalam memilih strategi. Biasa saja mengalami keadaan ketika emiten likuidasi, maka pemilik saham mempunyai hak tuntutan terakhir mengenai aset perusahaan setelah semua tanggung jawab emiten dilunasi. Jadi, bisa saja dalam keadaan terburuk tidak ada aset yang tersisa, maka pemilik saham tidak memperoleh apapun. Berikut ini penjelasan risiko investasi saham yang perlu diketahui detailnya. Yang pertama, capital loss. Investor saham bisa mengalami suatu kondisi di mana harus menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Misalnya, harga saham tertentu yang dibeli terus mengalami penurunan. Akhirnya investor akan terpaksa menjual sahamnya dan justru memperoleh kerugian. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang dimaksud adalah bisa mengalami risiko likuiditas jika perusahaan yang sahamnya dimiliki mengalami bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut bubar. Risikonya adalah pemegang saham akan mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan tersebut dapat dilunasi. Jadi, jika tidak ada sisa sama sekali dari perusahaan tersebut, maka pemegang saham tidak memperoleh hasil dari likuidasi sama sekali. Yang ketiga, saham delisting dari bursa. Resiko yang mungkin saja dialami investor saham adalah dihapusnya inventarisasi bursa sehingga akhirnya saham tersebut tidak dapat dibursakan. Yang keempat, kehilangan aset. Investor saham bisa berisiko kehilangan aset jika tarif beli saham sangat besar dari tarif jualnya.